Shalom, perkenalkan nama saya Mahanaim Jolanda William Mani, NIM 203643 dari kelas 3B. Saya akan menyampaikan hasil dari artikel saya yang berjudul Satu Vespa Sejuta Saudara, Tinjauan Misi terhadap Era Postmodernisasi. Komunitas Vespa merupakan salah satu komunitas pencinta skuter buatan dari Italia. Komunitas ini terkenal akan solidaritas yang mereka junjung dengan tinggi. Komunitas ini memiliki semboyan yang sangat terkenal, yaitu Satu Vespa Sejuta Saudara. Namun banyak pergolakan yang terjadi di dalam komunitas tersebut, yaitu munculnya golongan red bike. Banyak yang menganggap kehidupan mereka terkesan berantakan, yang memiliki pandangan negatif terhadap mereka. Jika kita telisik lebih dalam lagi, hadirnya komunitas ini dilandaskan dari adanya rasa senasib sepenanggungan yang mengakibatkan mereka berkumpul dan merumuskan suatu ide-ide atau misi untuk menghindari mereka dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka melakukan traveling dan sebagai wujud healing atau penghilang stres dari masalah yang mereka hadapi. Pada hakikatnya manusia memiliki kecenderungan untuk dilihat oleh orang lain dalam lingkungan sosialnya. Kebutuhan ini dipenuhi melalui pengalaman dan pengetahuan masa lalu. Keinginan tersebut tercermin dalam simbol-simbol tertentu yang digunakan sebagai penampilan dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas red bike memberikan arti motor yang bercerita dan sangat jujur tentang kondisi motornya. Ide tersebut berhasil memberikan beberapa keunikan dengan memberikan konsep anti-sistem, spontanitas, dan ironi daripada nilai-nilai yang dianut oleh komunitas lain, dan dengan membandingkan banyak ide di bidang gaya hidup. Gaya hidup telah mengambil ideologi sebagai arti dari desain produk. Dengan demikian, dapat menghasilkan struktur sosial yang berbeda dari objek yang terlihat. Gaya hidup mendorong manusia untuk menunjukkan identifikasi identitas melalui simbol-simbol yang berfungsi sebagai tanda-tanda menjadi dirinya sendiri. Memodifikasi dan memproses objek desain hanya bersikeras pada fungsinya dan menyediakan sebuah perspektif tentang peran manusia dalam proses desain. Berkaitan dengan tugas penginjilan dan pelayanan gereja di dunia ini, kata misi adalah terjemahan dari Yunani apostelo yang berarti mengutus. Secara umum, kata misi dapat berarti mengutus seseorang dengan tujuan khusus. Hal tersebut sangat penting mengingat definisi misi dengan hubungannya dengan tugas gereja di dunia. Tuhan merupakan sumber keselamatan dan sumber misi. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada misi tanpa Allah. Dapat kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 7-10. Oleh karena itu, Tuhan adalah sumber, inisiator, dinamisator, pelaku dan pelaku misinya. Misi berasal dari Tuhan yang memimpin dalam menyelesaikan dan memenuhi misi dengan mengandalkan dinamika kekuasaan. Panggilan misi datang dari Tuhan yang telah menjadikan kita saksinya, alatnya, hambanya, utusannya, serta garam dan terang dunia. Menurut David J. Boss, iman Kristen pada dasarnya bersifat misioner. Iman Kristen menganggap semua keturunan di bumi sebagai objek dari kehendak dan rencana penebusan Allah. Sebagai salah satu cabang disiplin teologi Kristen, pengajaran misi bukanlah suatu hal yang adil atau netral. Sebaliknya, pengajaran misi melihat dunia dari perspektif komitmen terhadap iman Kristen dengan membahas seluruh doktrin dan praktik Kristen. Postmodernitas dipahami sebagai kelanjutan yang terintegrasi dari modernitas. Revolusi industri yang membuka jalan bagi era informasi postmodern. Zaman pencerahan yang awalnya memberi harapan besar dan modernisme yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan baik harapan besar terancam bahkan dirugikan. Singkatnya, postmodernisme dibangun atas dasar kegagalan modernisme. Postmodernisme mengajukan pertanyaan daripada menyajikan seperangkat teori atau ide. Dunia kini mengakui kenyataan bahwa kehidupan manusia dan tatanan sosial terus ternoda oleh kejahatan dan keburukan. Namun kesadaran tersebut tidak membawa gereja pada sikap pesimis. Orang-orang sedang mencari makna baru dalam kehidupan.
Dan sudah saatnya misi Kristen menyajikan visi kerajaan Allah bukan sebagai fantasi surga, tetapi sebagai realitas eskatologis yang secara transparan menerangi dunia yang gelap di masa kini. Dan hal tersebut sungguh memberi makna. Di tengah-tengah pergeseran paradigma dari era modernisme ke era postmodernisme yang menimbulkan krisis besar dalam ilmu pengetahuan dan bidang kehidupan lainnya, teologi dan misi tidak mungkin selamat tanpa cedera karena posisi gereja kehilangan privilege-nya di tengah-tengah menguatnya kekuasaan sekuler. Dalam bermisi terhadap komunitas Rugback, sering sekali mereka menganggap bahwa mereka adalah kaum termarginalkan dari aspek kehidupan pada umumnya. Mereka memiliki bagasan bahwa mereka terpisah dari keluarganya yang menghadapi berbagai masalah. Sehingga komunitas ini memiliki terobosan-terobosan, bahkan ideologi-ideologi yang menganggap bahwa setiap hal-hal yang mereka lakukan merupakan suatu kebenaran yang subjektivitas, sehingga mendorong mereka terhadap paham relativisme. Kemudian yang menjadi tantangan misi terhadap golongan tersebut, akibat adanya pemicu timbulnya, bahkan sampai akibat adanya timbul komunitas tersebut. Faktor pemicunya adalah hadirnya pandangan yaitu yang diberikan penulis, yaitu broken home. Broken home merupakan risiko terbesar terhadap perkembangan kepribadian. Sebagian besar penyelidik telah menemukan bahwa kenakalan berkorelasi dengan keluarga yang berantakan. Broken home merupakan kondisi yang dimana keluarga yang ditandai dengan perceraian, orang tua yang tunggal atau single parent, rumah yang tidak lengkap adalah keluarga yang tidak normal. Lingkungan keluarga yang kurang baik dapat menyebabkan gangguan perkembangan pada remaja yang dapat menyebabkan kenakalan remaja dan stres, dan faktor psikologis seperti sebagai kecemasan dan depresi. Rumah tangga yang rusak adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis dan orang tua yang tidak lagi menjadi panutan yang baik bagi anak-anak mereka. Rusaknya rumah terjadi ketika struktur keluarga tidak lagi sama. Misalnya kematian atau perceraian orang tua yang menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga yang tidak utuh merupakan suatu kerugian bagi keluarga, seperti perceraian, kematian pasangan, atau tidak lagi rukunnya kehidupan keluarga. Akibat hadirnya broken home tersebut, sehingga mereka yang tergolong terhadap komunitas ini menganggap bahwa mereka kehilangan kehidupannya. Dapat digambarkan bahwa broken home merupakan pemicu broken dreams. Lantas, akibat adanya pemikiran tersebut, sehingga mereka kurang dalam pemaknaan hidup, sehingga mereka membentuk komunitas yang mereka anggap sebagai saudara. Timbulnya pemikiran mereka merupakan kaum termarginalkan dari keluarga, sehingga mereka tidak memiliki keluarga secara emosi. Namun yang menjadi salah satu titik fokus yakni mereka kehilangan jati diri dan kreativitas mereka yang kurang berkembang. Pandangan bahwa hidup ini bersifat sementara, sehingga mereka melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan bagi mereka, membuat mereka terlena akan kepasrahan dalam menjalani kehidupan. Dalam langkah menjalani kehidupan, juga mereka sering sedikit merosot pemikirannya, sehingga mereka berharap akan belas kasihan dari orang lain. Komunitas ini juga menganggap bahwa segala sesuatu yang menurut orang lain terkesan urak-urakan seperti tato, tindih, dan lain sebagainya, mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah seni yang kurang dimengerti orang lain. Problema kehidupan yang mereka alami tentu sangatlah besar, namun dalam upaya memilih jalan kebenaran yang mereka lakukan terkesan hanya bersifat sementara, sehingga kebenaran yang ada dalam pola pikir komunitas ini bersifat subjektif, dan tentu mereka memberikan penolakan terhadap pemikiran-pemikiran yang bersifat objektif. Emil Brunner berpendapat bahwa gereja hadir untuk misi, seperti api ada untuk membakar. Kemudian William Anderson menyampaikan bahwa teologi tidak lagi menjadi teologi apabila kehilangan sifat misionernya.
Lantas, upaya misioner pada hakikatnya adalah kebutuhan rohani bagi gereja. Apabila gereja ingin tetap sebagai suatu tubuh yang hidup dan kompleks. Oleh karena itu, bagaimana upaya gereja dalam konteks misi menghadapi komunitas Redback tersebut? Dan apa yang menjadi titik fokus gereja dalam rangka menghadapi masalah komunitas tersebut? Menimbang bahwa upaya misioner yaitu memberikan tema teologi, masalah dan praduga-praduga yang tepat dalam pemecahan masalah tersebut. Pandangan yang dapat dikemukakan penulis dalam hal ini sebagai salah satu wujud dari upaya misi terhadap komunitas ini yaitu dengan cara bermisi kepada orang tua untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan karena komunitas ini pada umumnya bermula dari keluarga. Misi di sini berperan sebagai penyuluhan terhadap keluarga agar memberikan perhatian lebih terhadap anggota keluarganya. Upaya ini dilakukan demi memutus rantai berkembangnya komunitas tersebut. Kemudian, bermisi terhadap anggota komunitas ini sebaiknya dimulai dengan memberikan pandangan-pandangan yang bersifat tujuan dari kehidupan. Tujuan dari kehidupan yang dimaksudkan di sini ialah pandangan mengenai masa depan si anggota kelak. Mereka merupakan manusia ciptaan Allah yang memiliki akal dan budi sehingga mereka dapat menggali potensi-potensi terbesar yang mereka dapat kembangkan. Kemudian, dalam bermisi terhadap komunitas tersebut, misioner harus bersifat merangkul. Kebiasaan menghakimi merupakan sikap hakiki dari kehidupan manusia, sehingga misioner harus mampu merubah pola pikir masyarakat di luar komunitas dalam upaya perwujudan misi tersebut. Pemanfaatan SDM juga dapat dilakukan sebagai wujud nyata dalam upaya misi dalam kehidupannya. Komunitas ini terkenal akan keberagaman kesenian yang mereka miliki sehingga kita sebagai misioner mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki. Solidaritas merupakan hal yang sangat dijunjung komunitas ini sehingga misi hendaknya memandang kepedulian menjadi titik fokus sebagai upaya misi terhadap komunitas tersebut. Kepedulian merupakan salah satu aspek yang dibangun demi terbentuknya kerajaan Allah di dunia ini, yang mendorong hadirnya shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Solidaritas terbentuk melalui adanya suatu keadaan atau hubungan antar individu maupun kelompok yang didasarkan pada perasaan moral maupun kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Dalam persaudaraannya, komunitas ini memiliki satu semboyan unik, yakni Brothers No Limit, All Biker, All Brother, yang dimana semboyan tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan yang mereka alami karena semua yang berada dalam komunitas tersebut ialah saudara. Solidaritas maupun persaudaraan tersebut dibangun atas dasar adanya ikatan emosional antar anggota di dalam komunitas tersebut sehingga membentuk tingkat persaudaraan yang tinggi. Demikianlah persaudaraan yang dihidupi komunitas Redback. Namun persoalannya komunitas persaudaraan Redback tersebut merupakan komunitas terpisah dari lingkungan sosial yang normal. Hal tersebut menjadi masalah dalam kehidupan normal di masyarakat. Maka perlu upaya untuk menjangkau komunitas persaudaraan Redback tersebut. Upaya tersebut dapat dibentuk dalam kajian misi gereja di mana komunitas tersebut harus dijangkau melalui komunitas persaudaraan Shalom Allah untuk mewujudkan persaudaraan yang rukun menuju arak-arakan kerajaan Allah. Salah satu hal menarik dalam komunitas ini adalah adanya rasa solidaritas yang tinggi yang tertuang dalam moto komunitas ini. Satu Vespa berjuta saudara. Jika dikaitkan dalam konteks bermisi, dapatkah hal tersebut diubah menjadi satu gereja berjuta kabar baik? Tentu hal tersebut dapat membentuk karakter gereja dalam bermisi terhadap kaum-kaum termarginalkan. Gereja dalam upaya misi di dalam dunia dapat mewujudkan rasa persaudaraan dan solidaritas antar umat sehingga misi Allah akan dunia terwujud dan nyata di dalamnya. Misi tidak hanya melihat satu perspektif yang dapat mengubah pandangan orang-orang yang menerima misi tersebut, namun misi harus dapat menjadi satu tumpuan atau dasar yang kuat bagi setiap umat agar setiap umat mendapatkan damai sejahtera dari Allah.
Sekianlah hasil dari presentasi artikel saya. Saya ucapkan terima kasih, lebih kurang saya minta maaf.